kita akan belajar tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Untuk kompetensi dasarnya 3.1 memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. 4.1 menyanyikan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya apa? Nah, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis lagu daerah, ya baik daerah setempat ataupun daerah lain. Yang kedua, kalian dapat memahami dan mendeskripsikan teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menampilkan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik, gaya, dialektika, dan intonasi kedaerahan. Namun pertemuan kali ini, kalian hanya 3.1 saja, mengidentifikasi dan menganalisis. Berikutnya, apa itu lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan identitas suatu komunitas. Anak-anakku, di negara kita, di Indonesia ini, kita mempunyai berbagai macam lagu daerah. Jadi setiap daerah biasanya mempunyai lagu daerah masing-masing. Dan setiap lagu daerah ini mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Apa saja sih keunikan dalam lagu daerah? Mari kita bahas. Yang pertama, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, lagu daerah biasanya tidak diketahui penciptanya. Yang ketiga, lagu daerah lahir dalam kehidupan masyarakat daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari kakek neneknya kemudian diwariskan secara turun-temurun tapi secara lisan. Ya. Kemudian yang keempat, makna yang terkandung dalam lagu daerah memiliki pesan moral yang mendidik dan mengajarkan tentang berbudi pekerti yang luhur. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, anak-anakku. Fungsi musik tradisi Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Contohnya, upacara Merabu di Sumba menggunakan iringan musik sebagai sarana mengantar kepergian roh orang yang sudah meninggal ke tepi pantai Merabu atau alam kubur. Contoh lain, masyarakat Sunda menggunakan angklung untuk upacara seren tahun atau panen padi. Fungsi yang kedua adalah sebagai iringan tari. Jadi musik tersebut sering digunakan untuk mengiringi tari-tari tradisional. Musik ini berperan dalam memberi aba-aba, pengatur tempo, dan ketukan dalam sebuah tarian. Fungsi yang ketiga, anak-anak, yaitu sebagai media bermain. Media bermain lagu-lagu rakyat yang berkembang di masyarakat pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contohnya, jublek-jublek suweng dari Jawa Tengah, ampar-ampar pisang dari Kalimantan, ambil-ambilan Jawa Barat, tanduk macing Madura, sang bango, dan pok ame-ame dari Betawi. Anak-anakku, kemudian untuk fungsi yang keempat adalah sebagai media pendidikan atau penerangan. Fungsi musik ini merupakan yang paling khas karena setiap lagu daerah biasanya mengandung nasihat-nasihat dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat. Contohnya lagu Tokecang dari Jawa Barat. Nah, pesan apa yang disampaikan? Manusia itu harus dermawan, tidak serakah atau rakus, dan hendaknya mau berbagi dengan sesamanya. Untuk penugasan hari ini, anak-anak, silahkan kalian amati video berikut.